Tahukah kamu, kenapa orang desa tetap pergi ke kota meski tanpa skill? Tahukah kamu, jutaan orang pergi ke kota dengan pendidikan teori, tanpa skill industri, tanpa modal, tanpa jaringan. Lalu gagal, menganggur, hidup pas-pasan. Pertanyaannya bukan kenapa mereka nekat, tapi kenapa sistem membiarkan ini terjadi. Tahukah kamu, kenapa masyarakat desa tetap pergi ke kota walau skill tidak ada? Karena desa tidak lagi memberi masa depan hidup layak. Ini bukan soal mimpi terlalu tinggi, ini soal bertahan hidup. Dalam sejarah negara berkembang, ketika lahan pertanian menyempit, harga panen ditekan, akses modal tertutup, maka kota menjadi satu-satunya harapan, meskipun harapan itu palsu. Tahukah kamu, apakah masalahnya ada pada SDM negara berkembang? Bukan SDM-nya yang bodoh, tapi sistemnya yang salah mendidik. Sejak era kolonial, pendidikan di negara jajahan tidak dirancang untuk menciptakan pencipta lapangan kerja. Pendidikan hanya mencetak pegawai rendah, juru tulis, buruh administrasi. Setelah merdeka, struktur ini tidak benar-benar dirombak. Akibatnya, pendidikan tinggi, teori, tapi miskin keterampilan nyata. Tahukah kamu, kenapa sekolah banyak mengajarkan teori, bukan skill? Karena sistem pendidikan dibangun meniru negara industri, padahal struktur ekonomi kita bukan industri kuat. Negara maju, sekolah, industri menyerap. Negara berkembang, sekolah, industri sempit. Akhirnya, lulusan menghayal kerja kantoran. Lapangan kerja nyata tidak tersedia. Ini bukan salah murid, ini salah perencanaan nasional. Tahukah kamu, apakah masyarakat terlalu menghayal karena media dan drama? Ya, tapi itu gejala, bukan penyebab. Dalam sejarah modern, media selalu menampilkan kota sama dengan sukses, desa sama dengan gagal. Drama, iklan, media sosial menguatkan ilusi ini. Namun orang tidak meninggalkan desa karena drama, mereka pergi karena tidak ada pilihan ekonomi. Tahukah kamu, apakah pemerintah tidak punya solusi? Solusi ada, sejarah membuktikan. Masalahnya, solusi sering tidak berpihak ke desa kecil. Banyak kebijakan fokus industri besar, fokus kota, fokus investor. Sementara desa jadi penyangga, bukan pusat ekonomi. Dana ada, tapi arahnya tidak selalu ke petani kecil. Tahukah kamu, apakah dana desa habis tapi desa tidak maju? Dalam banyak kasus, iya. Sejarah pembangunan menunjukkan dana sering habis untuk fisik, bukan untuk sistem ekonomi. Jalan dibangun, balai desa dibangun, tapi pasar desa lemah, koperasi mati, nilai tambah lari ke kota. Tanpa ekonomi produktif, desa hanya jadi tempat tinggal, bukan tempat hidup. Tahukah kamu, kenapa swasembada sering tidak berpihak ke petani? Karena swasembada sering diukur jumlah produksi, bukan kesejahteraan petani. Dalam sejarah ekonomi, produksi naik tidak sama dengan petani sejahtera. Jika pupuk mahal, harga jual ditekan, impor masuk saat panen, maka swasembada hanya angka statistik, bukan realitas hidup petani. Tahukah kamu, apakah koperasi gagal dan tidak berguna? Bukan koperasinya yang salah, tapi cara negara memperlakukannya. Dalam sejarah, koperasi berhasil jika diberi kuasa, gagal jika hanya jadi formalitas. Di banyak negara maju, koperasi pegang distribusi, koperasi pegang harga, koperasi lindungi petani. Di negara berkembang, koperasi sering disuruh hidup sendiri, tanpa modal, tanpa akses pasar. Akhirnya mati. Tahukah kamu, apa dampak jika ini terus berlanjut? Desa kosong, kota penuh pengangguran, pendidikan makin tidak relevan, ketergantungan impor meningkat. Sejarah dunia mencatat, negara runtuh bukan karena SDM bodoh, tapi karena sistem mematikan potensi rakyatnya. Solusi berdasarkan sejarah, bukan teori. 1. Pendidikan berbasis ekonomi lokal, sekolah desa, agroindustri lokal, bimbingan mandiri, pertanian modern, bukan teori kosong. 2. Desa jadi pusat produksi, bukan penyanggah, pabrik dekat sawah, nilai tambah tinggal di desa.
3. Koperasi diberi kuasa nyata, distribusi, modal, dan harga di tangan petani. 4. Impor dikendalikan secara adil, dibuka saat kurang, ditutup saat panen. Masyarakat desa bukan gagal, mereka hanya ditinggalkan sistem. Bukan rakyat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang salah, tapi sistemlah yang harus berpihak pada rakyat. Jika konten @gladiator neraka bermanfaat, like, komen, subscribe.